Hello Technolovers, evakuasi wajib warga telah diperintahkan di Kupians dan sekitarnya. Dilansir CNBC pada 11 Agustus 2023, Rusia dilaporkan melakukan penembakan intensif di wilayah Kharkiv timur laut itu dan mengklaim telah merebut posisi Ukraina di dekat kota tersebut. Sebenarnya, Kupians yang terletak dekat perbatasan Rusia jatuh ke tangan pasukan Moskow dalam minggu pertama invasi pada Februari tahun lalu. Namun serangan cepat Ukraina membebaskan kota itu pada bulan September. Tapi dalam beberapa minggu terakhir, Rusia telah meningkatkan upayanya untuk merebut kembali kota itu. Sama seperti awal-awal perang, Moskow mengandalkan artileri beratnya guna menghantam Ukraina. Salah satu artileri berat yang Rusia gunakan adalah 2 S-19 MSTAS. Artileri gerak warisan Uni Soviet ini dicap sebagai artileri modern Rusia yang dapat diandalkan dan ditakuti. Lantas, seperti apakah spesifikasi 2 S-19 MSTAS milik Rusia ini? Mari kita lihat berikut ini. Awal mula tank 2 S-19 MSTAS. Artileri gerak 2 S-19 MSTAS yang dipersenjatai meriam 152 mm 2A64 memiliki tujuan khusus ketika dikembangkan Soviet. Sebagai militer yang mengandalkan doktrin pergerakan pasukan mekanis, Uni Soviet membutuhkan artileri gerak efektif yang memenuhi persyaratan. Dilansir dari Id Times, sebelum 2 S-19 MSTAS secara resmi berdinas bersama militer Soviet, Kremlin mengandalkan 2 S-3 Akatsiya sebagai artileri gerak utama yang sudah digunakan sejak tahun 1971. Teknologi Akatsiya yang semakin ketinggalan zaman mendorong Soviet mengembangkan artileri gerak baru yang jauh lebih kuat. Aktif bertugas sejak tahun 1989, artileri 2 S-19 MSTAS dicap sebagai artileri terbaik Uni Soviet atau Rusia. Salah satu hal unik dari 2 S-19 MSTAS terletak pada kerangka yang digunakan. Berbeda dengan Akatsiya yang memiliki kerangka sendiri, artileri 2 S-19 MSTAS menggunakan badan tank T-80 dan mesin diesel T-72. Perpaduan ini dinilai jauh lebih hemat dan efektif sebagaimana proses pengembangan saat itu, yang hanya perlu fokus atas persenjataan serta amunisi yang digunakan. Spesifikasi tank 2 S-19 MSTAS. Dalam perang dengan Ukraina sejak Februari 2022 lalu, 2 S-19 MSTAS 152 mm SPH atau Self-Propelled Howitzer adalah salah satu tulang punggung unit artileri medan Angkatan Bersenjata Rusia. Kehadirannya di Palagan Ukraina Timur dapat menjadi mimpi buruk bagi tentara Ukraina karena daya rusaknya yang luar biasa. Sistem 2 S-19 MSTAS 152 mm ini selain digunakan pasukan resmi Rusia, AD Rusia juga dimiliki pasukan pro-Rusia. Riwayatnya, proyek MSTAS mulai dikembangkan pada 1980-an di fasilitas Ural Transmash. Didapuk sebagai pengganti sistem artileri 2 S-3 152 mm dan 2 S-5 152 mm yang mulai uzur. 2 S-19 didasarkan pada sasis kendaraan roda rantai atau tracked dengan suspensi dan roda gigi berjalan dari T-80 atau MBT dan paket daya dari T-72 MBT. Dengan menganut desain standar untuk SPH modern dengan kompartemen pengemudi di depan, turret atau kubah senjata di tengah, dan mesin di belakang. 2 S-19 ditenagai oleh mesin multi bahan bakar model V12 V84A yang menghasilkan 780 HP. Kecepatan maksimumnya 60 km per jam dengan daya jelajah hingga 500 km. Kemudian untuk lambung dan turret sendiri terbuat dari konstruksi pelindung baja yang memberikan perlindungan terhadap tembakan senjata ringan, serpihan cangkang artileri dan ledakan ranjau. Diketahui turret dapat diputar 360 derajat penuh dengan ketinggian dongak atas senjata hingga 68 derajat dan ke bawah minus 3 derajat. Selain itu, howitzer pada 2 S-19 MSTAS dilengkapi dengan pemuat peluru semi-otomatis dan ekstraktor asap. 2 S-19 MSTAS Self-Propelled Howitzer memiliki senapan mesin berat 12,7 mm yang dikendalikan dari jarak jauh. Berikut spesifikasi 2 S-19 MSTAS milik Rusia, kru 5 orang, berat 42 ton, panjang senjata ke depan 11,92 meter, panjang lambung 6,04 meter, lebar 3,58 meter, tinggi 2,98 meter.
Kemudian untuk persenjataannya, meriam utama 152 mm, panjang barrel 47 kaliber, senapan mesin 1 kali 12,7 mm. Jarak tembak maksimal 24,7 hingga 28,9 km. Selain 2 S-19 MSTAS 152 mm dalam perang dengan Ukraina, pasukan Rusia juga mengandalkan sistem artileri medan lainnya. Dilengkapi amunisi presisi Krasnopol. Salah satu faktor yang menjadi kelebihan artileri 2 S-19 MSTAS terdapat pada amunisi yang digunakan. Walaupun secara umum 2 S-19 MSTAS mengandalkan amunisi daya ledak tinggi, namun artileri ini juga menggunakan amunisi Krasnopol yang teruji. Krasnopol merupakan amunisi artileri yang dibuat khusus untuk menghancurkan kendaraan tempur dan posisi pertahanan statis dengan tingkat keakuratan 100%. Efektivitas Krasnopol berada pada jarak 3 hingga 20 km dan perlu dipandu dengan laser sebagai penarget. Berpadu dengan kegesitan 2 S-19 MSTAS tentunya akan menciptakan perpaduan serasi guna mendukung operasi tempur yang membutuhkan kecepatan dan presisi. Artileri Rusia paling laris di pasaran. Kehebatan yang dimiliki 2 S-19 MSTAS diiringi harga yang murah agar diminati banyak pembeli. Alutsista ini dibanderol dengan harga 1,6 juta dolar Amerika Serikat per satu unit 2 S-19 MSTAS varian ekspor. Jika dibandingkan dengan artileri gerak terbaik buatan Amerika Serikat, M109A7 Paladin memiliki harga sekitar 4 juta dolar Amerika Serikat per unitnya. Dengan perbedaan harga yang jauh ini membuat beberapa negara yang ingin hemat biaya tentu saja akan memilih 2 S-19 MSTAS ketimbang buatan barat. Mengutip European Security and Defense, model ekspor 2 S-19 MSTAS setidaknya sudah laris dibeli Azerbaijan, Maroko, Venezuela, dan Ethiopia. Namun, perlu diketahui terdapat negara bekas pecahan Uni Soviet yang mewarisi 2 S-19 MSTAS secara cuma-cuma selain Rusia, yakni Ukraina dan Belarus. Kedua negara itu setidaknya memiliki belasan hingga puluhan 2 S-19 MSTAS yang tertinggal pasca kejatuhan Soviet. Memiliki pengalaman tempur. Siapa bilang artileri gerak 2 S-19 MSTAS tidak memiliki pengalaman tempur? Jauh sebelum perang Rusia-Ukraina dimulai, 2 S-19 MSTAS sudah lebih dahulu mencicipi dunia perang. Bahkan 2 S-19 MSTAS mencetak keberhasilannya dalam beberapa konflik. Tidak hanya melibatkan Rusia sebagai negara produsen, namun negara lain ikut merasakan seberapa efektif 2 S-19 MSTAS dalam peperangan. Bagi Rusia, pengalaman tempur pertamanya dengan artileri gerak 2 S-19 MSTAS dimulai ketika Perang Chechnya pertama dan kedua pecah. Selain itu, 2 S-19 MSTAS juga merasakan sengitnya Perang Nagorno-Karabakh kedua di bawah kendali Azerbaijan yang sukses menggunakan artileri tersebut untuk menggempur posisi pertahanan Armenia. Bahkan ketika Perang Saudara Ukraina 2014 terjadi, militer Ukraina dilaporkan menggunakan 2 S-19 MSTAS selama operasinya di Donbas. Performa 2 S-19 MSTAS mulai menurun. Memiliki rekam jejak yang baik dan apik dalam beberapa tahun terakhir bukan berarti bisa menjamin keberhasilan 2 S-19 MSTAS di medan perang. Militer Rusia yang sudah berpengalaman menggunakan 2 S-19 MSTAS terlihat kocar-kacir selama operasi militernya berlangsung di Ukraina. Puluhan unit 2 S-19 MSTAS milik Rusia terlihat ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa harapan apapun. Meski dulunya bagaikan primadona dan sempat menjadi tulang punggung Rusia, kini kesaktian artileri 2 S-19 MSTAS dapat merosot tajam bukan karena dihancurkan lawan, namun ditinggalkan begitu saja oleh krunya. Berdasarkan konfirmasi data yang disediakan ORIX, militer Rusia per 5 April 2022 telah kehilangan 37 unit 2 S-19 MSTAS, di mana sebagian besar dari mereka ditinggalkan tanpa kerusakan sama sekali. Meskipun tidak ada spesifikasi harga jual atau harga produksi alutsista darat yang satu ini, namun pastinya biaya pembuatannya tidaklah murah ya The Lovers.
Itulah tadi ulasan seputar spesifikasi 2S19 MSTAS tank buatan Rusia. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan share juga video ini. Thanks for watching and see you!